ombaknya mulai pasang lagi. Gimana ini kita berburunya? Kalau udah masuk ke lidah, rasanya tuh lembut banget. Lembut di liku. Saya sengaja turun seperti ini supaya dapat keongnya yang besar-besar. Kalau di pinggiran nggak akan pernah dapat yang besar. Pernah lihat keong emas sebesar ini? Keong emas ukuran monster ini emak dapatkan di sekitar tempat tinggal emak loh. Mau tahu kenapa bisa sebesar ini? Sok gue ikutin petualangan emak. Dapat nih. Hai, assalamualaikum. Hari ini saya sedang berburu keong nih. Mau ikut? Ayo. Kebetulan hari ini ditemani sama bapak. Mana pak? Dapat nggak keongnya? Nih keongnya. Wow, lihat besar banget nih. Ya tuh, besar kan? Wow. Kita masukkan. Hari ini emak dan bapak berburu keong emas di rawa. Bukan keong emas yang didongeng ya. Hehehe. Kalau ini mah bisa dimakan atuh. Keong emas ini sebenarnya berasal dari Amerika, baru masuk ke Indonesia sekitar 80-an. Awalnya sih hanya jadi hewan hias, tapi sejak lepas ke alam malah jadi hama yang memakan padi muda. Perkembangan keong emas yang termasuk cepat membuat cepat juga merusak tanaman padi. Duh, daripada jadi hama mending emak buru terus dimasak. Setuju kan? Saya sengaja turun seperti ini supaya dapat keongnya yang besar-besar. Kalau di pinggiran nggak akan pernah dapat yang besar. Emak denger teh kalau ukuran cangkang keong sangat dipengaruhi oleh ketersediaan makanannya. Keong yang punya ukuran cangkang besar biasanya hidup di lingkungan organik tinggi. Wah, kalau emak tangkap segede-gede ini berarti lingkungan emak alami banget dong. Mantap, euy. Lihat nih, dapatnya besar lagi kan? Nah ini, kalau nggak turun nggak akan pernah dapat yang besar seperti ini nih. Jadi harus turun ke bawah. Tuh. Jadi nggak sia-sia turun ke bawahnya karena dapatnya yang besar-besar. Ini mantap banget kalau diolah. Malah kabur. Keong-keong ini memang suka habitat berlumpur dan perairan dangkal. Makanya nggak heran ada di sawah, selokan maupun rawa. Keong ini teh mampu bertahan hidup di dalam tanah hingga 6 bulan. Dan bila mendapat pengairan, mereka bisa berkembang biak lebih. Biasanya mereka berkembang biak dengan bertelur. Satu keong bertelur bisa mencapai 1000 butir telur. Ulu, loba pisan euy. Sebagian orang malah memanfaatkan telur keong sebagai kerupuk dan jus sehat karena diduga memiliki kandungan mineral tinggi. Tapi emak hari ini khusus hanya olah daging keongnya saja ya. Aduh, di sini lumpurnya semakin dalam nih, melebas. Kita pindah saja yuk. Aduh, makin dalam lihat tuh. Apa berat sama badan ya, jadi melebas. Kita pindah tempat aja. Dapat pak? Dapat nih keongnya nih, banyak nih. Cepat. Aduh. Ya tambah lagi. Bapak emak walau tua begini tetap kuat mencari keong. Emak salut. Bapak dapat lagi. Dapat yang besar lagi. Emak nggak mau kalah, emak harus dapat juga. Untungnya lokasi yang di sini tidak terlalu berlumpur. Tapi lagi-lagi yang dapat bapak. Bapak lagi. Kesal pisan. Emak coba lihat di tempat lain ah. Lihat tuh, ada keong tuh.
langsung dapat 2 lagi. Lihat. Kayaknya ini lagi nikah nih barusan nih. Simpen lagi. Maaf ya keong, bulan madu kalian berakhir di perut emak. Mencari keong ini benar-benar susah gampang, apalagi di air yang berlumpur seperti ini. Tapi untungnya mata emak jeli. Dapat lagi. Lumayan. Tangkapan kita hari ini. Lihat tuh. Besar-besar kan keongnya? Lihat. Wow. Tuh. Dari hasil tangkapan bisa dilihat ya, kalau keong ini memiliki 2 pola warna cangkang, kuning dan hitam. Ini berkaitan dengan jenis keong yang masuk ke Indonesia loh. Ada yang bilang katanya keong berwarna kuning ini beracun. Padahal tidak, kalau kita bisa mengolahnya. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih suka keong yang ini. Yang hitam agak kekuningan. Ini rasanya lebih enak. Kalau menurut saya, kenapa saya tidak suka keong yang berwarna kuning seperti ini? Karena ini mah menurut saya agak sedikit pusing. Tapi kedua keong ini rasanya tidak jauh beda, tetap enak kok. Keong-keong ini juga punya manfaat baik loh bagi tubuh, seperti meningkatkan kinerja otak, mengatasi jerawat, menurunkan kolesterol maupun mencegah kanker. Gak salah ya emak nyemplung ke rawa-rawa demi khasiat baik ini. Sekarang emak mau olah keong-keong ini. Mau tahu bagaimana emak mengolahnya? Pantengin terus atuh. Sebelum dimasak akan saya rendam dulu selama 1 malam biar keongnya bersih. Nah, ini udah cukup. Kita biarkan selama 1 malam. Mengolah keong teh nggak bisa asal, ada trik-triknya euy. Banyak orang yang bilang katanya makan keong itu bikin pusing karena mereka belum tahu cara pengolahannya. Nah, caranya kita buang dulu ininya. Nih, ini seperti biji dalamnya. Adanya di kepala keong. Tuh, seperti ini. Kita buang satu persatu ya sampai habis tuh. Supaya tidak pusing, supaya makannya sehat. Ikutin deh cara emak, dijamin gak bikin pusing. Hari ini keongnya mau emak masak jadi serundeng. Karena keongnya akan saya bikin serundeng, jadi akan saya belah seperti ini. Nah, seperti ini nih, supaya meresap bumbunya. Setelah emak potong-potong, emak cuci bersih, kemudian kita ulek deh bumbu-bumbu dapurnya. Kita masukkan ke dalam wajan panas bumbunya, lalu masukkan keong emasnya tadi. Harum euy, lidah emak udah gak sabar makannya. Jangan lupa masukkan garam. Setelah tercampur rata, masukkan kelapa parut dan aduk hingga berwarna kecoklatan seperti ini. Lalu angkat deh ke piring. Gampang kan bikinnya? Masakan emak mah gak pakai ribet. Ini dia, serundeng keongnya sudah jadi. Cantik kan? Bukan hanya daging saja yang bisa diserundeng, keong juga bisa diserundeng. Kalau yang suka dengan keong, kalian bisa menyerundeng seperti ini. Saya akan icip-icip dulu ya. Bismillah. Rasanya kenyal-kenyal gimana gitu, tapi enak banget. Jerih payah emak mencari keong gak sia-sia ya. Hasilnya mantap manjalita. Lidah emak emang gak salah kalau soal makanan. Tetap ikutin petualangan emak ya. Siapa tahu bisa jadi referensi emak-emak di rumah untuk masak hidangan sehat.